Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 3B pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di pembelajaran daring ya menggunakan platform Zoom Meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Pak Faru mengingatkan tetap absen ya. Absennya yang sudah Pak Faru bagikan linknya Google Formulir di grup WA. Kemudian Pak Faru mengecek dulu ini suara Pak Faru jelas atau masih kurang jelas? Jelas Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Semuanya bersemangat ya. Mari kita awali dengan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih untuk anak-anak. Silakan Pak Faru minta tolong. Ada salah satu yang memimpin doa, ya. Yang memimpin doa adalah Mas Fanu. Suaranya yang keras. Sebelum berdoa, Pak Faru mengingatkan duduknya yang rapi, doa yang khusyuk, ya. Semua menundukkan kepala. Silakan Mas Fanu dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Manu sudah memimpin berdoa. Baik, anak-anak coba perhatikan pertanyaan dari Pak Fahri ya. Pernahkah kalian menjumpai teman kalian yang tanpa izin orang tua dulu, kemudian pergi ke suatu tempat? Pernahkah melihat teman seperti itu? Pernah Pak. Pernah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Memberikan saran. Memberikan saran. Baik, maka hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Baik, Pak Faru akan share screen dulu. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hak. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang 1, mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Baik, anak-anak, hari ini kira-kira materinya penting atau bagaimana? Penting ya, ketika kita menjumpai teman kita yang mungkin belum izin seperti tadi, maka kita bisa memberikan kalimat saran yang terbaik untuk teman kita. Ya, baik. Mulai dari definisi dulu ya. Apa kalimat saran itu? Dalam KBBI, saran berarti pendapat yang diungkapkan untuk dipertimbangkan. Jadi, kalimat saran dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang. Itu pengertian kalimat saran atau ungkapan saran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian contohnya kalimat saran adalah seperti ini. Misalkan kita menjumpai teman kita yang sedang sakit, tetapi ikut bermain dengan kita. Yang laki-laki mungkin bermain sepak bola. Maka kalimat saran yang tepat untuk bisa kita sampaikan kepada teman kita yang sedang sakit adalah seperti ini. Sebaiknya kamu istirahat dulu, ya. Pastikan kesehatanmu sudah membaik. Nah, bisa seperti itu, ya.
Nah, coba sekarang berikutnya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba siapa yang mau membaca yang Pak Far tampilkan di PPT ini? Mbak Tias, silakan Mbak Tias, suaranya yang tegas. Bu Siti Enggak keluar sampingnya kak. tubuh kita berbelanja kebutuhan untuk menciptakan suatu ibu sangat untuk Ya, sudah. Baik. Kira-kira saran yang bisa kita berikan untuk Siti itu apa, Mbak Tias? Mungkin ada kendala ya Mbak Tias, suaranya terputus-putus. Ayo, siapa yang bisa yang lain? Mas Faiz, silakan, ayo. Ibu Siti, ibu yang lain. Nah, ini sarannya untuk siapa? Saran kita berikan untuk Siti. Saran apa yang bisa kita sampaikan kepada Siti? Kita harus membantu. Nah, bagus. Sebaiknya Siti membantu ibunya memasak untuk menyiapkan sarapan. Bisa seperti ini ya. Nah, sebaiknya Siti membantu ibu memasak dan menyiapkan sarapan keluarga. Oke, ini kalimat saran yang bisa kita sampaikan kepada Siti. Oke, berikutnya coba diperhatikan ilustrasi berikut ini. Silakan dibaca, ayo Mbak Yasmin, silakan Mbak Yasmin. Benny dan Udin sedang bermain sepak bola di lapangan. Ketika bermain bola, Udin terjatuh dan merintih kesakitan. Kemudian Benny mentertawakan Udin. Oke, terima kasih. Suaranya jelas sekali ya Mbak Yasmin, lancar. Kira-kira Mbak Yasmin yang bisa kita berikan saran untuk Benny yang mentertawakan Udin ketika terjatuh, apa sarannya Mbak Yasmin? Baiknya Benny membantu Udin yang sedang terjatuh. Iya, bagus. Jadi saran yang bisa kita berikan, kita sampaikan kepada Benny adalah seperti ini ya. Sebaiknya Benny tidak mentertawakan Udin, tapi menolong Udin yang sedang terjatuh. Jadi yang paling baik adalah saran seperti ini ya, Benny jangan mentertawakan Udin, tapi tolonglah Udin yang sedang terjatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan anak-anak untuk kalimat saran ini? Tidak. Alhamdulillah. Ya, sudah paham semua ya. Baik, sekarang Pak Faru minta tolong silakan dibuka LKPD-nya yang sudah Pak Faru share di grup WA, kemudian dikerjakan ya. Silakan Pak Faru kasih kesempatan beberapa menit untuk mengerjakan ini. Baik anak-anak, insya Allah sudah selesai ya. Ya, Pak Faru kepingin nanti ada beberapa siswa yang mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya. Oke, silakan. Sebelum Pak Faru tunjuk, mungkin ada yang mau presentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Silakan Mbak Tias. Yang pertama, rumah yang bersih. Saran yang menunjukkan kewajiban apa? Setiap hari. Nah, bagus sih. Sebaiknya rumah dibersihkan atau disapu setiap hari. Baik, terima kasih.
Berikutnya yang nomor 2, halaman rumah terasa segar dan sejuk. Ayo siapa yang bisa memberikan saran? Ya silakan. Rame bunga Silakan diulang. Ya boleh ya, boleh seperti ini ya saran yang kita bisa sampaikan supaya halaman rumah terasa segar dan sejuk adalah sebaiknya di sekitar rumah atau depan rumah itu ditanam tanaman atau bunga-bunga seperti itu ya. Nah, nanti akan terasa segar dan sejuk karena tanaman tadi akan menghasilkan oksigen. Ya, baik yang ketiga, poin yang ketiga, siapa yang bisa memberikan saran mendapatkan air yang bersih? Sarannya apa? Sarannya? Siapa yang bisa? Harus menggunakan secara hemat dan seperlunya kita harus mematuhi apa ya. Oke, betul ya. Iya, Mas Lutfi betul ya. Supaya kita mendapat air yang bersih, maka saran yang bisa kita sampaikan adalah sebaiknya menggunakan air secukupnya atau seperlunya. Ada jawaban lain selain itu? Ayo siapa yang menjawab jawaban lain? Menghemat air, Pak. Ya boleh, sebaiknya kita harus menghemat air. Ada dibuang-buang. lagi selain menghemat air? Tidak boleh dibuang-buang. Boleh, lagi yang bisa? Ya, boleh juga seperti di poin kedua. Sebaiknya kita menanam pohon karena pohon itu sifatnya menyimpan air. Air yang bersih akan tersimpan di bawah pohon. Nah, seperti itu boleh ya. Oke. Atau sebaiknya jangan buang sampah sembarangan supaya sumber airnya tetap bersih. Boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, mendapatkan bantuan orang tua. Ayo sebaiknya apa? Kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Betul sekali, Yuda. Oke. Sebaiknya kita harus taat dan patuh kepada orang tua karena kita ketika taat kepada orang tua maka orang tua itu akan memberikan bantuan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita seperti itu. Yang lain siapa yang bisa? Ya, boleh yang lain ya. Ya, yang penting sebaiknya kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Baik, ya boleh. Baik selanjutnya. Nah, kita akan belajar yang kedua ya, menentukan dua bilangan yang jumlahnya ditentukan. Pak Faru di sini memberikan contoh angka berapa ini? Yang Pak Faru lingkari ini, kursornya bergerak. 100. Dari angka 100 ini kita peroleh dari angka penjumlahan yaitu 50 dengan berapa nih? 50 tambah 50 hasilnya 100. Baik, sudah benar ya. Baik, selanjutnya selain 50 sama 50 ini Pak Faru sampaikan dulu. 100 bisa kita peroleh dari angka berapa ini? 75 tambah 25 tambah 25. 75 ditambah 25 hasilnya nanti akan 100. Lanjut, Pak Faru di sini juga menampilkan berapa ini? 80 ditambah 20 hasilnya juga akan 100. Lanjut lagi, ini angka berapa? 90 ditambah 10. Oke, betul ya. 90 ditambah 10. Hasilnya nanti juga akan 100. Oke, lanjut sekarang. 60 sama 40, Pak. Ya, boleh. 60 sama 40 boleh ya. Yang ini juga contoh dari Pak Faru, 95 ditambah berapa? 5. Nah, ayo kira-kira siapa yang bisa kemungkinan yang lain yang selain Pak Faru tunjukkan di PPT ini PowerPoint. Tadi 60 sama 40. Ya betul. 10 tambah 60 ditambah 40. Betul sekali. Ada lagi siapa yang mau berpendapat? 95. Ini sudah ya 95 tambah 5. Oke.
Dan seterusnya banyak sekali ya peluang untuk terjadinya dua angka ketika dijumlahkan jumlahnya menjadi 100. Oke, sekarang coba ayo kita belajar tentukan bilangannya 150. 100 tambah 50. Iya, betul. 100 tambah 100 tambah 50. Betul sekali. Siapa lagi selain 100 75 tambah 75. Bagus, suaranya lantang sekali ya, Mas Wildan. 75 ditambah 75. Siapa lagi? Ayo. 140 tambah 10. Bagus, Mas Faiz. Lantang suaranya. 140 ditambah 10. Betul, 150. Siapa lagi selain itu? Siapa yang bisa? Tambah 50. 100 tambah 50. Ya, tadi sudah ya. Yang 100 tambah 50. Yang lain? Tambah 60. Betul, sih 90 ditambah 60. Nah, ini contoh pertama ya. Pak Faru yakin ini banyak sekali peluang terjadinya angka 150. Bisa seperti ini. 147 ditambah 3. Boleh seperti itu ya dengan satuan. Ya. Oke. Yang lain, sekarang coba contoh berikutnya. Ayo tentukan bilangannya. 325 diperoleh dari angka apa saja? 300 tambah 25. Ya, Mas Yuda, 300 ditambah 25. Siapa lagi? Yang lain? 200 tambah 125. Betul sekali, Mas Yuda. tambah 1. Ya, 200 ditambah 125 juga betul. Siapa lagi? Yang lain masih banyak. 124 tambah 1. 124 tambah 1 betul sekali, 75 Mas tambah Faiz. 150. Ya, tambah cerdas. 175 ditambah 320 ditambah 5. betul sekali, 320 ditambah 5. Dan banyak lagi peluang yang lain ya. Pak Faru yakin semuanya bisa ya. Baik, sekarang coba angka yang lebih besar lagi, 574. Ayo siapa yang bisa? 500 tambah 74. 574 ditambah 100 tambah 74. 500 tambah 300. 300. Iya, betul sekali. Semangatnya luar biasa. 300 ditambah 200. 74. Iya, betul. 400 tambah 174. Sip, 100 ditambah 474. Betul. 570 ditambah 4. Sip, betul. 170 ditambah 4. Baik anak-anak, insya Allah ini Pak Faru yakin masih banyak lagi peluang terjadinya angka 574. Nah, sekarang Pak Faru menugaskan silakan dikerjakan LKPD yang Pak Faru share di grup WA ya. Pak Faru kasih kesempatan beberapa menit, silakan dikerjakan ya. Sudah, Pak. Bapak, sudah. Sudah, Pak. Ini luar biasa ya. Kita tunggu teman kita yang lain yang masih menyelesaikan pekerjaannya. 1 menit lagi ya. Ini jawaban antar siswa tidak boleh sama ya, karena peluangnya sangat banyak. Ya, kreativitas untuk membuat angka dengan angka satunya itu sangat banyak. Tidak mungkin sama semua ya, dari 5 kemungkinan. Ini Pak Faru meminta ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan saja. 2 angka yang ditambahkan sehingga jumlahnya 235. Silakan disimpan dulu jawabannya. Kita masih menunggu teman kita yang masih mengerjakan. Baik, insya Allah sudah selesai semua ya. Halo anak-anak, sudah selesai semua ya.
Ya. Baik. Yang Pak Faru tunjuk sekarang ya, silakan mempresentasikan peluang pertama. 235 diperoleh dari angka berapa? Silakan yang pertama yang bernama Mas Wildan Barik, silakan suaranya yang tegas. Ya, Pak. 219 ditambah 16. 216 ditambah 16, iya 235. Sekarang Pak Faru kepingin yang mempresentasikan adalah Mas Wildan Fahri, silakan. 200 tambah 35. Betul sekali Mas Wildan, 200 ditambah 35. Sekarang Pak Faru kepingin suaranya Mbak Yasmin, silakan. Peluang berikutnya. 230 ditambah 5. Terima kasih Mbak Yasmin, luar biasa. 230 ditambah 5. Sekarang Pak Faru kepingin suaranya Mbak Tias, ayo silakan. Peluang berikutnya berapa dengan angka berapa? 200 ditambah Berapa? Mbak Tias? Bisa bilang? 220 ditambah 15. 220 ditambah 15. Iya, betul Mbak Tias. Oke, baik. Nanti hasil pengerjaan ini kalian kirim di grup WA ya. Semuanya insya Allah ada jawaban yang bervariasi sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Tidak mungkin dari 5 peluang ini sama semua ya, pasti berbeda ya, karena peluang yang bisa kita peroleh itu sangat banyak. Nah, baik. Berikutnya kita akan belajar SPDP ya. Oke, mari bernyanyi bersama. Coba perhatikan iramanya ya. Ini ada beberapa informasi ya ketika kita ditampilkan seperti ini. Yang pertama, lagu ini diciptakan oleh siapa? Pojok kanan atas. Ate Mahmud. Ya. Di pojok kiri biasanya itu ada keterangan ya, kalau di buku tematik itu 3/4. Nah, pola biramanya adalah 3/4. Artinya apa Pak Faru? Ada 3 hitungan atau kebukaan. Kemudian setelah pola birama biasanya di bawahnya di buku tematik kalian itu ada keterangan moderato. Masih ingat moderato? Ya, moderato itu salah satu jenis tempo ya. Tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, karena ini lagunya moderato, maka lagunya sedang ya. Tidak cepat juga tidak terlalu lambat. Ya. Oke, baik. Coba kita perhatikan ini ya. Lagu yang Pak Faru putar. agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu
senang selalu. Akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Baik, setelah mendengarkan lagu tadi, bagaimana perasaan kalian? Halo anak-anak 3B? Ya, pasti ada yang merasa sedih ya. Iya, semuanya kalau umurnya panjang pasti akan mengalami masa tua. Begitu juga dengan orang tua kita. Ya, suatu saat ayah kita, ibu kita akan mengalami masa tua. Ya, ketika masa tua, maka pesannya Pak Fahru, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, mumpung masih beliau-beliau itu ada di sekitar kita. Sampai meninggal pun kita juga harus berbakti kepada orang tua. Ya, baik. Ini tadi sudah kita saksikan bersama ya, melakukan jika ibuku tua nanti ya. Nah, nanti kalian akan berlatih bernyanyi dengan pola irama yang sesuai yang tadi ya contohnya. Nah, perlu juga dengan bantuan orang tua juga boleh. Nah, jika kalian sudah yakin nanti direkam ya dan rekamannya dikirimkan ke WA Group. Ya, seperti itu ya. Jelas ya. Mengerjakan EKPD untuk SPDB ya. Oke, baik. Nanti silakan latihan. Berikutnya, nah ini sudah selesai. Sekarang Pak Fahru mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, yang pertama tadi mulai kita urutkan dari pertama yang materi pertama tadi apa? Lingkungan, bukan kewajiban. Iya, betul. Ungkapan saran apa? Ungkapan saran. Ya, betul. Ungkapan saran yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua apa? Kita belajar tadi matematika tentang apa materinya? Mencari dua angka yang jumlahnya sudah ditentukan. Kalau sudah dicontohkan ya, misalkan 100 itu diperoleh dari angka berapa saja? 50 tambah 50. Iya, betul Mas Dudan. 50 ditambah 50. 9 tambah 1. Iya, betul. 9 tambah 1. Pintar Mas Faiz. Cerdas. Terus yang ketiga kita belajar apa tadi? SPDB. Pola irama lagu. Lagunya apa tadi yang diangkat? Yang diputar? Jika ibuku tua. Iya, jika ibuku tua nanti. Nah, baik anak-anak, Pak Fahru bertanya nih, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir? Senang banget. Senang kalau ada pembelajaran Zoom meeting seperti ini? Nah, oke, biar ada variasi ya. Insya Allah nanti akan diselipi dengan pembelajaran sinkron ya, pembelajaran sinkron seperti ini. Baik, Pak Fahru sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan setelah ini kalian ya belajar materi berikutnya ya. Setelah ini PB1 berarti PB2 silakan dipelajari. Dan kemudian setelah sesi ini berakhir, pembelajaran sinkron ini berakhir, silakan nanti mengerjakan soal evaluasi yang Pak Fahru share di grup WA. Nah, dan yang paling akhir Pak Fahru minta tolong kepada siswa atas nama Wildan Fahri Ramadan, silakan memimpin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum pelajaran berakhir kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Wildan ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bisa bergabung. Terakhir pesan Pak Fahru, ini masih masa pandemi ya, selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian setelah beraktivitas, ya
Harus cuci tangan sesering mungkin karena kita nggak tahu di tangan kita ada kuman ya. Kemudian hindari kerumunan, kita nggak tahu di virus mana ini sedang berada ya. Baik, itu saja yang Pak Farul bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.